Karena kita sedang dalam kondisi seperti Orde Baru, negara dengan rasa takut, orang takut bicara, orang takut bersuara, semua takut, apalagi politisi. Tidak ada presiden sebelum-sebelumnya yang dikritik oleh politikus partai politik yang setiap detik, setiap menit, setiap saat kecuali Jokowi. Apakah ada yang ditangkap? Justru yang ditangkap itu karena memang tersandung kasus korupsi, bukan mengkritik Pak Jokowinya. Padahal Jokowi sudah beberapa kali membantah, menegaskan ketika ditanya soal 3 periode oleh wartawan. Oke, kembali lagi bersama saya di Movela, dan kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua. Nah, tetapi sebelum ke video pemirsa, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah, langsung saja kepada pembahasannya pemirsa, di mana semua partai politik di Indonesia hari ini itu sudah membahas pilkada di berbagai wilayah dan wabil khusus di DKI Jakarta ya pemirsa. Nah, tetapi tidak dengan PDIP. Nah, PDIP itu masih berkutat membahas tentang kebijakan dan keputusan Pak Jokowi selama di Pilpres. Ini terlihat banget loh tentang kepanikannya, tentang bagaimana PDIP itu masih belum bisa move on terkait dengan apa yang menjadi keputusan Pak Jokowi. Nah, terbaru pemirsa ya, di mana Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus itu menganggap masyarakat Indonesia hari ini sudah tertipu dengan citra yang selama ini ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan Deddy menyebutkan Malaikat dan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi pun tertipu oleh mantan wali kota Solo atau yang dikenal dengan Pak Jokowi. Nah, ini bagi saya statement Deddy Sitorus ini sudah keterlaluan banget. Seakan-akan dirinya paling bersih dan yang paling benar dengan kelompoknya. Ini sudah mencerminkan sebuah kepanikan dari PDIP tersebut sebenarnya. Pakai bawa malaikat lagi. Jangankan kita, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega, Mas Eros. Jangankan kita, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega, Mas Eros. Nah, menurut Deddy, pemirsa, Jokowi yang mulanya dianggap mempresentasikan orang kecil dan bisa menjadi presiden karena proses demokrasi, justru Jokowi malah merusak demokrasi itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu ya, apa kata Deddy? Reformasi yang bermimpi menggunakan aparat penegak hukum dari atas sampai ke bawah, menggunakan instrumen birokrasi dari atas sampai ke bawah, menggunakan kasus hukum untuk menyandara partai-partai politik. Jadi kalau sekarang orang bingung menentukan calon kepala daerah di Bali, di Jawa Tengah, di DKI, di mana-mana, karena kita sedang dalam kondisi seperti Orde Baru, state of fear, negara dengan rasa takut, orang takut bicara, orang takut bersuara, semua takut, apalagi politisi, apalagi elit, apalagi birokrat. Karena apa? Saya takutnya Pak Jokowi ini terinspirasi sama Edgar Hoover. Kalau kita mau bicara reformasi hari ini apa sih? Dulu apa sih? Dulu kita ingin hukum menjadi panglima. Karena zaman Pak Harto politik adalah panglima. Hari ini ya hukum bukan panglima, tapi hukum digunakan menjadi alat politik. Siapa yang bisa membantah itu sekarang? Hukum adalah alat politik. Kita alami kasus Sekjen PDI Perjuangan. Dalam berkas persidangan jelas disebutkan Sekjen PDI Perjuangan melarang, ya, dalam BAP salah satu tersangka melarang ada urusan cawe-cawe uang di sana. Nah, emang demokrasi kita itu sudah rusak apa? Justru demokrasi kita ini bagi saya sudah tambah utuh. Kenapa tidak ada presiden sebelum-sebelumnya yang dikritik oleh politikus partai politik yang setiap detik, setiap menit, setiap saat kecuali Jokowi? Apakah ada yang ditangkap? Justru yang ditangkap itu karena memang tersandung kasus korupsi, bukan mengkritik Pak Jokowinya. Apakah itu salah ditangkap? Coba pikir. Emang ada orang mengkritik Jokowi kemudian ditangkap? Sebutkan namanya. Justru yang melaporkan Rocky Gerung dulu waktu mencaci maki Jokowi bukan
Pak Jokowi, tetapi itu adalah hasto. Tapi itu pun dilarang oleh Pak Jokowi, walaupun Rocky Gerung bukanlah lagi mengkritik tetapi mencaci maki. Rocky Gerung itu aman-aman saja pemirsa. Dan bahkan Pak Jokowi pun yang tidak mau kalau Rocky Gerung itu ditangkap. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan. PDI Perjuangan mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa pernyataan Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi dengan bajingan tolol adalah puncak kerusakan akhlak. PDIP mendesak Rocky Gerung minta maaf dan jangan memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi. PDIP akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya. Deddy Sitorus juga mengatakan bahwa PDIP merasa Jokowi sudah berubah sikap setelah kembali terpilih sebagai presiden pada 2019. Ya bagi saya itu hal yang wajar. Karena kenapa Jokowi itu berubah? Karena rakyat memang tidak mau kalau Jokowi itu disetir emak banteng. Dan Jokowi pun enak sebenarnya juga dengan cara emak banteng yang seenaknya demi kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat. Dan juga kemudian menurut Dede ya, Jokowi itu menunjukkan hasrat berkuasa dengan menggulirkan wacana untuk memperpanjang masa kepemimpinannya menjadi 3 periode. Ini sebenarnya bagi saya itu adalah opini hoax atau berita hoax. Padahal Jokowi sudah beberapa kali membantah menegaskan ketika ditanya soal 3 periode oleh wartawan. Coba kita simak setiap kader PDIP menyinggung soal Jokowi minta 3 periode. Pasti dia tidak menyebut nama-namanya. Bahwa Jokowi itu mintanya sama siapa itu tidak menyebut. Pasti bilangnya si Anu, si Anu, si Anu. Ini sudah jelas pemirsa bahwa ini adalah penggiringan opini saja untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi. Itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa. Ternyata yang ditanya gimana caranya 3 periode. Gimana caranya 3 periode? Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Jadi pikiran untuk 3 periode itu hadir hanya 1 hari setelah hasil pemilu 2019 ditetapkan oleh MK. Dan untuk kita ketahui pemirsa bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP itu memburuk ya, itu akibat perbedaan politik, pilihan politik ya pada pemilihan presiden 2024. Kan begitu. Bukan masalah apa kan, cuma perbedaan politik. Sampai Ganjar itu mengatakan bahwa Jokowi itu pasti bersama PDIP di Pilpres. Tapi setelah Jokowi itu tidak sesuai dengan harapan PDIP, mulailah PDIP itu menyerang tentang kebijakan Pak Jokowi. Ini kan gak masuk akal, bilang demokrasi lemah, bilang berambisi jabatan dan lain sebagainya. Padahal ini awalnya kan cuma hanya gara-gara Jokowi pindah dukungan. Yang berambisi ini sebenarnya siapa sih? Jokowi apakah PDIP? Jangan-jangan PDIP karena tidak bisa menguasai di berbagai daerah lagi seperti di tahun 2019. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Kita malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Jangankan kita malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya jadi jangan salahkan Bung Feros.